Jadi dulu itu awalnya saya sebulan itu masih jualan itu gini aja. Oh. Ya. Oke. Gini dengan PD-nya. Pokoknya apa ya istilahnya bagi UMKM ataupun pemula lah ya, bisnis pemula ya. Itu nggak usah ragu kalau misalkan mau jual itu nunggu sesuatu yang sempurna. Yang membuat PD adalah yang pertama kali membeli itu bulan depannya itu repeat order. Yang sudah membeli itu repeat order walaupun sebenarnya pertama kali ya masih teman-teman dekat. Oh, dengan seperti itu berarti ini bisa diterima. Baik, Smart Clickers, kita bertemu lagi. Kali ini sisi lain bersama Dr. Ganjar Chandra Premananto akan mendiskusikan tentang dunia kewirausahaan. Dan saya kira kita menarik sekali bicara masalah kewirausahaan karena ini menjadi sebuah memberikan backbone, tulang punggung bagi dunia di Indonesia, bisnis di Indonesia. Karena kebanyakan bisnis yang besar itu juga dimulai dari sebuah wirausaha. Dan kali ini kita akan mengundang sebuah industri di bidang makanan. Walaupun kita sedang puasa saat ini rekamannya, tapi saya kira sangat menarik kita mengundang di sektor makanan karena ini sektor yang booming dan terus ada di setiap waktu. Karena kalau tidak makan, ya kita tidak akan bisa menjadi makhluk hidup. Bersama kita kali ini adalah bersama Ibu Yuti Widiawati, founder dan CEO dari sebuah bisnis kuliner yaitu Mamat. Selamat pagi Ibu Yuti. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersedia bergabung bersama sisi lain untuk mengupas. Ya, saya kira banyak hal-hal yang mungkin tidak banyak diketahui oleh para penggemar rendang dari Mama ini. Saya kira banyak hal yang nanti kita bisa diskusikan dan kita berusaha kupas ilmu dari Bu Yuti nantinya. Nah, salah satunya berkaitan dengan masalah kenapa sih Ibu tertarik dengan dunia bisnis padahal dulunya Ibu kan adalah karyawan dari perusahaan yang besar nih, yang saya kira dari segi gajinya sudah cukup. Nah, kenapa kemudian tertarik untuk masuk dunia bisnis ini? Kan tentunya bukan kurang untuk belanja gitu kan, nggak ada masalah itu. Apa yang menjadikan Ibu tertarik nih untuk masuk ke dunia wirausaha? Ya, makasih Pak. Kesempatannya diundang di sini, senang banget. Wah, kita yang berterima kasih karena sangat banyak para wirausaha yang seringkali dia bertanya-tanya berbagai hal, terutama bagaimana saya memulai usaha. Nah, itu nanti yang berusaha kita kupas dari Bu Yuti seperti itu. Bagaimana memulai usaha, saya pilih apa nih? Nah, itu seringkali muncul pertanyaan seperti itu, Bu Yuti. Maka saya senang kedatangan Bu Yuti karena bersedia untuk sharing ilmu, sharing pengalaman, bagaimana dulunya memulai usaha, walaupun sebetulnya Ibu merasa saya kira tidak ada masalah dari segi ekonomi dan segala macam kan sebetulnya. Nah, ini mungkin kita kupas pertama nih. Iya. Sebenarnya kalau saya kan memang di dunia penjualan itu dari kecil sih hobi gitu kan, hobi jualan, ngikut ibu lah, bantu ibu istilahnya orang tua. Jangan di sekolah itu bagian ngumpulin dana untuk fotokopi gitu. Saya dulu kalau waktu SMP itu mau sekolah. Jadi kalau sekolah itu kan siang ya. Pagi itu saya bantuin ibu bikin es lilin gitu. Terus sambil ngedrop dulu sebelum ke warung-warung itu. Jadi sebelum sekolah, nanti pulang sekolah lagi ngambil yang nggak laku itu dibawa. Nah, itu berlangsung sampai dengan waktu SMA, terus kuliah. Waktu kerja pun sebenarnya saya juga suka bawa tentengan lah, jualan gitu. Apapun akhirnya saya merasa percaya diri. Kenapa? Kalau saya jualanku kok laku gitu kan. Kalau laku. Ya, selama 26 tahun saya di perusahaan telco. Luar biasa sebenarnya. Suatu keputusan yang nggak mudah Pak sebenarnya ya, untuk meninggalkan dunia yang istilahnya tadi yang dibilang Pak Ganjar katakanlah
kemungkinan uang itu nggak jadi masalah gitu kan ya. Apa namanya, rutin, dari sisi terus ada kan ya setiap bulannya ya. pasti. Dari sisi dari keluarga pun sebenarnya saya itu mau ke orang tua ya, walaupun sebenarnya sudah punya keluarga sendiri. Kalau suami saya, alhamdulillah anak-anak saya itu mendukung sekali gitu. Seandainya mama ini nanti resign keluar gitu kan, boleh nggak? Boleh. Tapi pertanyaan mereka, apa yang akan dilakukan gitu kan? Karena hobinya jualan ya sudah, saya pikir usaha gitu kan. Tapi untuk ke orang tua ini, karena namanya orang tua dulu kan pengennya anaknya mapan, kerja yang setiap bulannya sudah ada kan gitu. Begitu untuk merubah sesuatu yang belum pernah dilakukan gitu kan, ada warningnya gitu ya, was-was gitu kan. Itu lama banget Pak, 5 tahun saya udah sounding seandainya 3 tahun saya sudah sounding sampai akhirnya pada saat saya sudah benar-benar memang mengajukan, sebenarnya masih 6 tahun lagi saya itu pensiun gitu, masih belum waktunya. Sampai saya sudah punya sertifikat lulus dari Universitas Indosat gitu. Itu orang tua masih belum tahu. Jadi pelan-pelan akhirnya ngomong, oh ya sudah, doanya Bapak seperti ini, alhamdulillah diterima. Nah, kemudian untuk menentukan sebenarnya produk ini ya, untuk menentukan kuliner itu memang dari dulu saya kebetulan kuliner. Nah, kenapa rendang gitu kan ya? Tadi kenapa menentukan produk rendang? Saya berpikir rendang itu sebenarnya kan makanan tapi sebelum berhenti ini belum ada ya? Belum ada. Rendang merendang ini. Belum. Jadi belum terpikir ide ketika, atau bisnis itu sebetulnya belum ada sama sekali ketika keluar dari perusahaan ya? Kalau bicara bisnis belum. Bisnis sama dagang beda ya Pak ya. Oke. Ya. Kalau dagang sudah sering saya yang namanya mie, bikin cuy mie instan, terus bikin apa namanya? Masak sendiri jual. Bebek kraton saya juga bahkan pernah punya resto ya, yaitu juga rame. Dijual apa namanya, laku lah istilahnya, laku. Tapi pas pada saat pensiun justru ini belum ada, karena itu sudah istilahnya sudah nggak di handle secara serius ya sudah. Nah pas pada saat pensiun kan pandemi ya. Pandemi saya berpikir kan waktu itu melonjak bener-bener frozen food. Itu bener-bener luar biasa. Karena restoran saat itu juga diminta tutup, dibatasi, sehingga aktivitas harus dilakukan banyak di rumah, pesan dan sebagainya. Iya. Dari situlah akhirnya saya berpikir, karena bisa kalau nggak salah sekitar bisa 300% ya Pak ya kenaikan yang untuk kebutuhan frozen food waktu itu. Nah, kenapa akhirnya sebenarnya ada salah satu teman saya yang juga mantan bos saya dulu itu tuh ngasih tantangan ke saya. Jadi pada saat sama-sama sudah nggak ada, sudah keluar itu, dia ngomong ngasih tantangan. Saya punya saya punya pasar di Eropa gitu waktu itu. Kalau seandainya sampean bisa bikin rendang gitu kan, bisa bikin rendang, saya nanti punya pasarnya. Saya akan bantu gitu. Kenapa rendang? Apa dari Padang? Kenapa enggak rujak cingur? Karena saya bukan dari Padang. Nah, bukan dari Padang tapi membuat rendang lah. Kenapa enggak rujak cingur? Iya, yang Surabaya gitu ya. Surabaya ya. Karena kita di Surabaya. Iya. Kenapa rendang itu? Rendang saya berpikir bisa awet, tahan lama. Pada saat frozen kan memang bisa terjangkau kemana-mana, bisa delivery gitu kan. Nah, terus makanan yang semuanya itu tahu itu, seluruh dunia bahkan itu kan suka ya, namanya rendang itu suka. Dari anak-anak sampai dengan apa namanya, orang tua itu suka semua rendang gitu kan. Kalau saya makanan Padang itu milih kikilnya. Kikil ya. Iya. Alternatifnya mungkin nanti arahnya ke sana. Tapi karena daging itu kan sebagai menu utamanya lah. Kenapa enggak bakso? Kan bakso itu juga banyak. Saya pernah Pak jualan bakso Pak. Bahkan laris manis dulu. Kenapa enggak bakso ya? Kenapa ya? Karena itu tadi iming-iming yang Eropa, pasar Eropa, karena kan bikin apa namanya, industri juga kan di sana ya. Yang kondisi saat ini permintaannya memang rendang dari di pasar Eropa itu. Ya, pasar Eropa sangat menjanjikan untuk rendang. Bahkan di sana kan ada bikin pabrik ya. Jadi kerjasama antara negara Indonesia sama yang Eropa kan bikin satu industri besar di sana. Bahkan kalau nggak salah sampai 6.000 ton gitu bikinnya. Nah, artinya dari situ, wah ini challenge-nya walaupun sebenarnya masih panjang Pak.
belum punya produk, terus pasar Eropa itu kan masih jauh banget ya. Tapi satu impian karena saya berpikir ini bisa diterima masyarakat. Tapi pertanyaannya adalah add value-nya di mana rendang saya kan gitu ya. Nah kalau itu rendangnya nanti banyak gitu ya. Artinya kan kita di awal ini pertama harus bisa membaca peluang. Betul. Dan harus bisa memanfaatkan peluang itu. Iya. Dan salah satu peluang yang muncul kepada ibu adalah tantangan dari temannya. Ini ada pasar di Eropa untuk produk rendang. Iya. Jadi dan peluang itu tidak akan datang 2 kali. Maka, ini harus dimanfaatkan. Iya. Oke, ada rendang jalan ya. Walaupun saya itu belum pernah yang namanya masak rendang. Tapi karena teman saya itu yakin. Karena ada peluang itu, maka ada peluang, terus dia merasa yakin. Kenapa saya gitu kan? Aku yakin kamu bisa, karena makanan apapun yang kamu masak itu enak katanya gitu. Makanya tertantang gimana caranya. Akhirnya selama 2 bulan saya itu mencari formula. Masalahnya saya belum pernah membuktikan. Boleh lah, dibuka boleh. Jadi saya belum bisa percaya sepenuhnya. Belum ya. Oke, kita ada peluang dan peluang itu harus segera ditangkap. Nah ini penting bagi seorang wirausaha, kemampuan untuk membaca dan mencari peluang itu tantangan. Dan ketika ada orang menyatakan ABC, apakah kita bisa melihat itu sebagai peluang atau tidak? Itu tantangannya seperti itu ya. Kemudian tantangan selanjutnya adalah kita melihat yang membuat rendang banyak, maka apa yang bisa membedakan dari rendang ibu dengan rendang yang lainnya? Menjadi kesana ya, ada memunculkan diferensiasi. Betul. Oke, monggo silakan. Bagaimana ibu bisa memunculkan diferensiasi dari rendang ini? Diferensiasinya jadi nama mama ini. Mama ini sebenarnya kami itu ada dulunya berempat, tapi sekarang bertiga. Kenapa kolaborasi? Saya berpikir saya di bidang finance itu nggak suka Pak, berhitung itu nggak suka. Tapi saya lebih seneng meng-create satu produk gitu kan. Terus ada yang satunya jadi sekarang tiga orang itu yang memang dunianya tuh beda-beda. Saya kalau harus packing segala macam, saya bukan orang yang terampil, tapi ada teman saya yang dunianya di situ udah tentang fashion dan segala macam dia. Nah artinya, mama ini kenapa pengennya tertantangnya orang Jawa masa sih nggak ada yang bisa bikin rendang yang seotentik sana gitu. Tertantangnya pertama kali. Terus kenapa mama cari nama-nama yang memang mendekati lah ya. Mama itu sebenarnya kan paman ya artinya. Kalau yang di bahasa sana ya. Padang. Nah, kenapa ada S? Jama aja karena mama itu sebenarnya kalau saya mengartikan itu emak-emak gitu loh. Karena wanita, kumpulan wanita, terus ada S-nya jamak itu kan. Nah, bersatu dan kebetulan itu semua alumni satu kerjaan yang sama. Nah, ini sebuah pembelajaran bahwa sinergi itu semestinya juga dari dunia yang berbeda sehingga bisa memang kelebihannya apa itu bisa dipadukan di situ ya. Ini saya enggak suka ini, temannya yang lain kemudian menutupi saya mengerjakan ini karena memang dia bisa di situ. Ini bentuk pembelajaran juga. Kalau kemudian kemampuannya sama-sama masak, enggak ada yang bisa ada yang jualan, enggak ada yang packaging gitu kan. Yang kemudian buat keuangannya sama juga bohong gitu kan. Jadi sinergi perlu ketika kita memulai bisnis. Jadi itu kita ada peluang, kemudian ada membuat kolaborasi ini sinergi. Nah, kembali lagi tadi bagaimana kita melakukan diferensiasi tadi, Bu? Sebenarnya terjadi riset kecil-kecilan lah ya, riset kecil-kecilan. Saya itu sebenarnya suka rendang. Kalau makan yang di restoran yang besar lah yang sekarang ini ya. Tapi suka nyelilit gitu, suka nyelip kan di gigi gitu kan. Kenapa sih sebenarnya? Karena kalau begitu dibuka itu kan masih ada daging seratnya yang keras gitu kan. Nah, terus saya pada saat masak itu agak hancur Pak sebenarnya. Pertama kali tekniknya itu belum tahu gitu kan masaknya. Ini masak ada yang utuh, tapi ada yang hancur, gimana ya caranya? Masak 2 kali kok ada masih hancur lagi, tapi 3 kali hancur lagi. Terus akhirnya suami saya yang suka dia suka memperhatikan hal-hal yang kecil gitu. Kalau saya kan dia lebih yang besar, dia ngomong kayaknya ini kalau prul gitu ini. Oh iya juga ya. Karena kalau saya membuat yang utuh semuanya itu nanti hasilnya pun juga masih ini. Akhirnya benar-benar ini adalah satu peluang. Begitu ngelihat kenapa masih nyelip lah segala macam, orang tua nggak bisa mengkonsumsi rendang karena keras, bisa juga sampai loncat gitu. Akhirnya kami membuat ini namanya rendang prul. Jadi kalau orang lain melihat ini kayaknya ada yang salah nih ketika masak tadi ya. Semestinya daging itu utuh tadi,
tapi ini kemudian malah prul. Nah, itu kemudian malah dijadikan sebuah diferensiasi. Iya. Jadi ini sebuah kecelakaan malah kemudian menjadi sebuah keberuntungan. Keberuntungan, alhamdulillah, amin. Jadi dan ini kemampuan juga untuk melihat apa yang sebetulnya terjadi itu ada, kita bisa menarik hikmahnya gitu ya, Bu. Iya. Jadi ini bukan kecelakaan, bahwa bisa jadi ini mungkin ada pasarnya juga. Iya. Keinget itu Pak, brownies ya. Oke. Brownies itu sebenarnya itu kan produk gagal ya. Iya. Kenapa akhirnya ternyata itu juga sesuatu, karena menemukan sesuatu pasti ada dari satu kesalahan itu kalau misalkan diangkat, oh iya, jadi satu value gitu. Jadi melihatnya saya itu tadi yang di sisi lain lah, melihatnya dari sisi lainnya. Nah, ini bagi para smart clicker bisa jadi kalau masak kemudian gosong, nah bisa jadi jangan anggap itu produk gagal. Mungkin ada pasar yang juga suka terhadap yang produk gosong-gosong. Saya itu kan kalau beli kerupuk juga seperti itu. Oh iya. Minta yang gosong Mas. Iya, benar. Jadi saya termasuk pasar yang mungkin dari sisi lain itu tadi, Pak. Sisi lain. Ya, jadi bisa jadi ini tantangan kita ketika bereksperimen, ada muncul sesuatu yang berbeda, mungkin itu menjadi sebuah produk yang ke depan malah menjadi produk unggul dari yang berbeda dengan yang lain. Bahkan ada satu pelanggan itu yang dia cinta banget, terus hampir setiap bulan itu beli gitu ya. Saya juga heran, ini pelanggan ini setiap bulan nggak bosen dah gitu kan. Begitu ada yang agak gede sedikit, dia langsung, ini kok dagingnya gede gitu kan. Oh iya. Jadi akhirnya kami dari Mama itu mantap dengan rendang prul. Makanya akhirnya jadi satu tagline rendang prul nomor 1 di Indonesia itu karena itu belum ada. Bahkan kemarin waktu ketemu sama Mas Hendy Setiono yang Baba Raffi itu, saya coba nanya, kalau seandainya tagline seperti ini gimana? Oh itu bagus, karena belum ada, diangkat aja katanya gitu. Belum tertulis tapi ini di sini rendang prul pertama yang belum ini cetakan lama. Oke. Ini masih kemasan lama. Tapi nanti ada tagline seperti itu ya, bahwa ini rendang prul pertama di Indonesia. Kalau di media sosial sudah ada. Oke, di baik. Instagram. Ya jangan sampai nanti ketika ini tayang dan ini belum ke Indonesia sudah ada yang kemudian sudah ada ya. Baik. Nah, terus kemudian itu proses selanjutnya seperti apa? Diuji cobakan terlebih dahulu kepada tetangga, saudara seperti itu? Jadi pertama kali itu kemasannya, ini kan ada kemasannya, ada ini ya Pak ya, dalamnya itu ada vakum gitu. Dulu itu, wah, ini bisa dibuka ya? Pak buka ya? Atau ini yang masih proses dummy? Beda Pak. Itu isinya nanti yang keluar adalah Jadi dulu itu awalnya saya sebulan itu masih jualan itu gini aja. Oh. Ya. Oke. Gini dengan PD-nya. Pokoknya apa ya istilahnya? Bagi UMKM ataupun pemula lah ya, bisnis pemula ya. Itu nggak usah ragu kalau misalkan mau jual itu nunggu sesuatu yang sempurna. Waktu itu saya bilang udah, karena punya prul, begitu dicicipin ke temen saudara gitu kan dia suka, akhirnya beranilah walaupun dengan kayak gini. Seperti ini dijual dulu kemasannya itu 1,5 kilo dan setengah kilo. Orang beli dipaksa setengah kilo. Dalam 1 bulan waktu itu hanya 3 kilo aja, masih 3 kilo pertama kali. Oh enak. Ternyata yang membuat pede adalah yang pertama kali membeli itu bulan depannya itu repeat order. Yang sudah membeli itu repeat order, walaupun sebenarnya pertama kali ya masih teman-teman dekat. Oh dengan seperti itu, oh berarti ini bisa diterima. Gitu. Jadi adanya loyalitas dari konsumen itu menjadikan Bu Yuti lebih percaya diri lagi ya, untuk kemudian lebih membuka pasar lebih luas lagi. Terus kemudian ini ada beberapa variasi rasa. Ini proses eksperimen berarti jalan terus ya? Terus sampai dengan sekarang itu terus. Jadi setiap kali mau memunculkan produk baru gitu kan ya, turunannya lah ya, rendang turunannya gitu, selalu nyoba. Oh belum, sebentar lagi nanti ya tahun depan lah mau ngeluarin lagi untuk produk variannya lah. Karena biasanya pelanggan itu kalau ada varian baru itu, jadi ada satu teknik ya tadi kan. Kalau
kalau hanya satu varian belinya satu gitu Pak. Oke. Tapi kalau ada varian banyak biasanya satu kan jadi 4 gitu. Betul. Ini belajar dari perusahaan-perusahaan besar, mereka seringkali membuat variasi. Iya. Karena kalau satu bosen. Tapi kalau ada variasi, maka kita ada pilihan. Apakah hari ini apa, besok apa, dan seterusnya. Iya. Sehingga keluarga tidak bosan, konsumen tidak bosan untuk terus membeli dari produk kita. Nah, menarik ini Bu. Jadi ada pilihan variasi rasa. Ini best sellernya memang daging ya. Daging sapi itu yang produk pertama ya. Biasanya. Produk pertama. Ya, terus kemudian yang paru, terus baru ini crispy Pak. Jadi telurnya putih telur. Jadi bagi yang nggak suka yang kuningnya dianggapnya bukan kolesterol ya, protein tinggi lah ya. Ini putih telur, benar-benar putih telur. Dan gorengnya pun juga nggak pakai minyak, jadi pakai teflon anti lengket itu. Terus baru nanti direndam. Oh, jadi untuk pengolahannya bukan microwave tapi hanya masak seperti biasa. Untuk mengkonsumsinya untuk pelanggan ya. Oh, macam-macam. Jadi ini bisa masuk microwave. Oke. Terus yang dalamnya ya Pak ya, kemasan yang vakumnya bisa dikukus langsung atau bisa dibuka terus pakai wajan anti lengket gitu bisa. Okay. Praktis siap makan juga langsung bisa ya? Bisa. Okay. Ini pun juga nggak boleh ya puasa ya. Jadi tak tutup lagi, dimasukin lagi udangnya. Ini cukup disayangkan karena waktu puasa, kecuali yang puasa beduk. Nah, kebetulan saya nggak puasa beduk saat ini. Nah, ini ada kemasan mini. Kemasan mininya ya. Warna pink. Kenapa berbeda warnanya ini? Ini sebenarnya ada ceritanya Pak, kenapa keluar mini gitu, kemasan. Jadi waktu itu kemasan saset sekali makan ya. Sekali makan. Jadi dipaksa mau nggak mau satu gitu kan ya. Jadi itu 50 gram, kalau ini kan 250. Waktu itu ada satu teman, waktu saya live FB gitu kan, ngobrol-ngobrol, terus dia mau memberikan satu hadiah gitu loh. Hadiah ke para yang ikut interaksi lah gitu kan. Pada waktu itu pas Lumajang ada ada gunung meletus itu. Ya, gunung meletus ya waktu itu. Beberapa bulan yang lalu. Iya. Erupsi. Yang erupsi itu. Nah, pada saat itu dia mau ngasih untuk para yang interaksi yang di FB. Tapi waktu itu kan live, terus ternyata ini mau tak kasih ini aja. Mau dikasih untuk bantuan gitu kan. Waktu itu kan kantor daripada hanya sekedar mie instan. Nah, ini maka memang yang lebih ada. Nah, terus akhirnya kepikir kenapa nggak yang kecil ya? Kalau yang gede kan agak susah nanti. Akhirnya yang kecil. Pada saat itu akhirnya saya dari Mama itu menggalang, Pak. Sekaligus kami mengeluarkan untuk yang kemasan kecil, jadi kayak donasi, bukan donasi ya. Artinya kami ngasih yang kemasan kecil, terus sekaligus biar banyak kami tuh info ke teman-teman, ke pelanggan lewat FB. Akhirnya terkumpullah banyak, hampir 600 kemasan gitu yang kita donasikan ke sana, ke Lumajang. Jadi mereka senang banget ya. Karena udah diworo-woro, jangan mie instan kan gitu kan ya. Mereka senang banget karena gizi nih gitu loh, tambah gizi gitu. Ya berbagilah akhirnya kemarin. Kenapa pink pada saat itu? Karena kan identik dengan menenangkan, lebih ke kasih sayang, artinya ke sesama ya waktu itu. Karena pada saat itu kan ke bencana ya, korban bencana. Jadi awalnya itu memberikan solusi bagi permasalahan pelanggan, bukan hanya bagi yang sedang bepergian atau living single gitu kan, hanya sekali makan kemudian selesai, tapi juga menjadi solusi bagi kalau ada bencana, ini bisa kemudian diberikan sebagai bantuan kepada mereka. Betul. Ya, sehingga tidak hanya mie instan tapi ada kandungan gizi yang diberikan dari Mama ini. Nah, kalau sambal ini bagaimana ceritanya? Ada ini sambal, sebenarnya ini variasinya juga rujak mede, rujak sirsat. Ini kan UT Food ya Pak. UT Food itu sebenarnya sebelum Mama saya sudah punya ini UT Food ini.
ini ceritanya juga ngambil dari peluang, makanya apa ya, mungkin buat teman-teman ya, saya tuh hobi kalau ngerumpi, seneng masalah ini Pak, ngerumpinya itu ada sesuatu yang menciptakan sesuatu gitu loh. Jadi kalau pagi setelah pensiun itu kan saya aktivitasnya ke pasar gitu kan, ke pasar saya punya langganan nanas, saya suka buah, saya konsumsi buah. Pagi saya sempatkan ngobrolnya itu ngobrol masalah kerjaan lah, tentang pelayanan atau segala macam. Nah dia itu gini, Bu, saya dibikinin sambal rujak. Saya itu jualan rujak, jualan buah. Di situ paling rame Pak, dekat rumah itu. Sehari itu bisa hampir 500 nanas. Tapi saya nggak punya bumbu rujak itu kan. Saya nggak punya perujak. Loh, kan yang banyak yang dijual itu sekitar situ kan banyak. Nggak enak, saya nggak suka. Loh, kenapa saya? Saya yakin karena saya makan rendangnya Ibu enak. Jadi saya yakin Ibu bisa. Ada peluang lagi. Ada peluang lagi. Terus akhirnya sih kalau saya nyebutnya itu Mbak Nanas ya. Mbak Nanas. Wah, ini ada peluang nih. Saya bikinin. Saya belum pernah Pak namanya bikinnya kayak gini. Mbak Mede, Mbak Sirsa. Mbak Nanas. Saya belum pernah bikin. Saya coba sekali, oh kurang asin. Terus 2 kali, oh mantap rasanya. Akhirnya alhamdulillah sebulan itu yang Mbak Nanas itu hampir 500 ini. Akhirnya kemasannya bukan seperti ini yang biasa. Terus ada apa namanya, pasar ya. Saya itu kalau jualan Mbak, saya membidiknya pasarnya itu dari dulu yang middle ke atas. Karena apa? Walaupun saya itu pernah jualan pentol cilok, tahu ya Pak? Itu pentol cilok pun juga kualitas dagingnya juga kualitas yang bagus. Jadi apapun meskipun murah tapi yang bagus. Lama-lama kenapa? Ya udah rasanya nyasar yang segmenku yang itu aja middle. Makanya ini segmennya walaupun rujak ini dibilang orang mungkin wah harganya kok mahal. Kenapa? Terus akhirnya ada mente. Namanya juga mente. Ini juga masih jarang ya Sirsat. Belum ada. Varian-varian ini belum ada. Makanya saya berani. Dan ini juga sudah sampai di Papua ini. Kenapa di branding dengan yang berbeda? UT Food ini sebenarnya sudah lama UT Food. Karena ini kan lebih hadir duluan merek UT Food. Lebih hadir duluan. Ini kan secara personal kalau ini. Kalau ini kolaborasi ini dengan teman-teman. Tapi UT Food-nya terlalu kecil ya Bu tulisannya? Iya, untuk nggak terlalu kelihatan ya? Iya. Kalau ini kan jelas ya, kelihatan Mamak. Oh iya, iya, ininya ya. Ini sudah terdaftar semuanya Pak. Siap. Alhamdulillah. Baik, jadi Smart Clickers kita hari ini banyak belajar dari Bu Yuti nih. Tentang pertama bagaimana kemampuan membaca peluang itu penting bagi seorang wirausaha. Harus. Dan ketika ada peluang harus segera ditangkap. Dan ini adalah kalau bisa wirausaha itu adalah sesuai dengan passion. Nah, Bu Yuti ini passionnya di bidang masak dan sudah diakui oleh baik keluarga, tetangga, teman bahwa masakannya top gitu. Nah, walaupun kembali lagi saya belum percaya ya. belum terbukti. Belum terbukti bagi saya. Tinggal nunggu tanggal mainnya. Nah, bahwa kemampuan membaca peluang penting dan bagi dunia wirausaha penting untuk melakukan eksperimen-eksperimen sehingga muncul inovasi-inovasi baru. Kita tidak hanya cukup membuat satu saja dan berbangga merasa kemudian ini sudah cukup, tapi bahwa bagaimana kita tetap bergerak dinamis memunculkan hal-hal baru itu menjadi tantangannya sehingga kita juga passionnya terus hidup Ibu. Iya. Karena membuat sesuatu yang baru kan kita juga ada semacam kesenangan tersendiri ya. Sambil belajar terus Pak. Sambil belajar terus, otak kita jalan terus gitu. Dan juga konsumen senang karena ada variasi. Dia tidak bosan. Nah ini inovasi penting bagi dunia wirausaha, maka dunia wirausaha harus terus untuk bergerak, bereksperimen. Terima kasih Bu Yuti atas ilmu yang berharga bagi para... Ilmu yang sedikit mungkin ya? Wah, nggak ada ilmu yang sedikit. Saya juga nggak percaya bahwa ada usaha kecil. Karena semua usaha itu butuh usaha yang besar. Ya. Betul. Jadi sekecil apapun itu sebetulnya hal yang besar. Bagi dirinya, bagi orang lain, keluarganya. Jadi sebetulnya tidak ada usaha kecil. Yang ada adalah semuanya butuh keberanian yang besar. Itu benar.
Ya. Baik, terima kasih Bu Yuti. Saya nanti akan mencoba membuktikan apakah memang Bu Yuti ini jago masak atau enggak. Dan bagi smart clicker yang lain yang belum membuktikan, silakan membuktikan. Ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Ya. Semoga kita tetap bisa dapat ilmu-ilmu dari Bu Yuti di kesempatan yang lain. Sampai ketemu lagi smart clickers. Oh gini ya? Iya. Klik. Oh klik. Ya klik.